Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita akan mempelajari mengenai hipotek yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu diatur dalam buku 2 mulai pasal 1162 sampai dengan pasal 1232. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian hipotek. Pengertian hipotek terdapat dalam pasal 1162. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dari ketentuan di atas dapat kita pahami beberapa hal mengenai pokok-pokok hipotek. Yang pertama disebutkan bahwa hipotek adalah suatu hak kebendaan. Kita harus ingat apa yang dimaksud dengan hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak yang mengatur hubungan antara seseorang dengan benda. Jadi perjanjian hipotek adalah perjanjian kebendaan, perjanjian yang melahirkan hak kebendaan. Dalam hal ini, hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, bukan hak kebendaan untuk menikmati bendanya. Ada dua sifat hak kebendaan, yaitu hak kebendaan untuk menikmati bendanya dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Contoh hak kebendaan untuk menikmati benda seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Ini adalah hak kebendaan yang bersifat untuk memberikan atau untuk menikmati bendanya. Sedangkan yang kedua adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Ada beberapa hak jaminan kebendaan, ada hipotek, ada gade, ada fidusia, ataupun hak tanggungan. Keempat jaminan kebendaan ini melahirkan hak kebendaan, akan tetapi hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Itu hak kebendaan yang diadakan untuk menjamin pemenuhan suatu tagihan. Objek hipotek adalah benda tak bergerak atau benda tetap. Dalam konsep KUH Perdata, benda tak bergerak ini dibedakan menjadi 3. Benda tidak bergerak karena sifatnya, benda tidak bergerak karena peruntukannya atau karena fungsinya, dan yang ketiga, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang. Benda tidak bergerak karena sifatnya yaitu tanah, beserta segala sesuatu yang menyatu dengan tanah, baik karena tumbuh di atas tanah atau karena adanya pembangunan di atas tanah, yang mana benda-benda tersebut menyatu dengan tanah, menyatu atau dipersatukan dengan tanah.
Untuk saat sekarang ini berkaitan dengan benda berupa hak atas tanah berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, maka dilepaskan ketentuan dalam buku 2 KUH Perdata hanya untuk benda-benda selain hak atas tanah, termasuk juga hipotek. Kalau dulu hipotek ini untuk penjaminan semua benda tak bergerak termasuk tanah, tapi untuk saat sekarang untuk benda yang berupa hak atas tanah sudah ada lembaga jaminannya, yaitu hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang hipotek pada saat sekarang, bahwa hipotek ini hanya untuk penjaminan benda tak bergerak selain tanah. Yang dimaksud benda tak bergerak di sini tentunya adalah benda tak bergerak menurut undang-undang, yaitu sekarang hanya untuk penjaminan atas pesawat terbang dan kapal laut. Selanjutnya disebutkan untuk penjaminan suatu perikatan atau utang. Ini menunjukkan bahwa hipotek merupakan perjanjian yang bersifat asesor. Seseorang memperjanjikan hipotek semata-mata untuk menjamin pemenuhan suatu perikatan tertentu yang disebut dengan perikatan pokok. Jadi hipotek merupakan perjanjian yang bersifat asesor. Perjanjian yang bersifat asesor tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi harus sebelumnya didahului adanya perjanjian pokok yang melahirkan perikatan pokok, yang kemudian diikuti dengan perikatan yang bersifat asesor. Dalam hal ini adalah perjanjian jaminan dalam bentuk hipotek. Dari ketentuan pasal 1162 juga menunjukkan bahwa hipotek merupakan perjanjian yang bersifat asesor. Selanjutnya kita bahas mengenai sifat hipotek. Berdasarkan ketentuan pasal 1163 ayat 1 disebutkan, hak tersebut pada hakikatnya tak dapat dibagi-bagi dan terletak di atas semua benda tak bergerak yang diikatkan dalam keseluruhannya. Di atas masing-masing dari benda-benda tersebut dan di atas tiap bagian daripadanya. Dari ketentuan pasal 1163 ayat 1 menunjukkan bahwa salah satu sifat hipotek adalah tidak dapat dibagi-bagi. Kata tidak dapat dibagi-bagi ini maksudnya apabila benda hipotek atau objek hipotek terdiri dari beberapa benda. Objek hipotek terdiri dari lebih dari satu benda atau beberapa benda. Maksud tidak dapat dibagi-bagi bahwa debitur tidak dapat meminta dilepaskannya sebagian objek hipotek dari beban hipotek ketika debitur membayar atau melunasi sebagian kewajiban utangnya. Beban hipotek tetap menindih atau membebani semua objek hipotek sampai
tagihan kreditur atau utangnya debitur dilunasi. Selanjutnya berdasarkan pasal 1163 ayat 2, benda-benda itu tetap dibebani dengan hak tersebut di dalam tangan siapapun ia berpindah. Ketentuan pasal 1163 ayat 2 mengandung asas hukum yang disebut asas droit de suite, yaitu asas bahwa hipotek mengikuti di tangan siapapun objek itu berada, walaupun objek hipotek telah dijual, telah berpindah ke tangan orang lain. Hak hipotek tetap melekat atas benda tersebut. Objek hipotek mengikuti di tangan siapapun benda itu berada atau beralih. Jadi hak hipotek tetap melekat pada bendanya, walaupun benda tersebut dialihkan kepada orang lain. Hak hipotek tetap mengikuti. Ini merupakan salah satu ciri atau sifat hak kebendaan. Ada beberapa sifat hak kebendaan. Salah satunya adalah bersifat droit de suite. Contoh sifat yang lain, bahwa hak kebendaan bersifat mengenal peringkat. Hak kebendaan yang lahir lebih dulu kedudukannya lebih tinggi dari hak kebendaan yang lahir kemudian. Sekarang kita bahas mengenai objek hipotek. Yang mengatur mengenai objek hipotek terdapat dalam pasal 1164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disebutkan bahwa yang dapat dibebani dengan hipotek hanyalah satu, benda-benda tak bergerak yang dapat dipindah tangankan beserta segala perlengkapannya. Sekedar yang terakhir ini dianggap sebagai benda tak bergerak. Yang kedua, hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta segala perlengkapannya. Ketiga, hak numpang karang dan hak usaha. Yang keempat, bunga tanah dan seterusnya. Yang kelima, bunga 1/10. Yang keenam, pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah beserta hak-hak istimewa yang melekat padanya. Ini ketentuan pasal 1164. Bagaimana pemahaman atau penerapan ketentuan pasal 1164 ini pada saat sekarang? Yang pertama berkaitan dengan pengertian benda tak bergerak harus dikecualikan, yaitu berkaitan dengan hak atas tanah. Karena untuk penjaminan hak atas tanah sekarang sudah ada lembaga jaminan yang disebut hak tanggungan. Oleh karena itu, hipotek hanya untuk penjaminan benda tak bergerak selain tanah, yaitu misalnya kapal laut dan pesawat terbang. Yang kedua, terkait hak pakai hasil. Kita mengenal hak pakai hasil atas tanah. Hak pakai hasil atas tanah ini sekarang juga sudah tidak bisa digunakan hipotek, karena hak pakai hasil atas tanah lembaga jaminannya sekarang menggunakan hak tanggungan.
Yang ketiga, ini yang disebut dengan hak numpang karang atau hak usaha. Ini juga berkaitan dengan tanah. Nah, sekarang berkaitan dengan hak guna usaha yang dikenal hak atas tanah menurut UPA. Salah satunya adalah hak guna usaha. Terhadap hak guna usaha ini sekarang menggunakan hak tanggungan, bukan menggunakan hipotek. Berkaitan dengan bunga tanah dan bunga 1/10 sekarang sudah tidak dikenal lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah, ini maksudnya adalah usaha pasar atau tempat-tempat usaha yang diakui oleh pemerintah. Jadi yang dimaksud dalam hal ini bukan tanahnya ya, tapi tempat usahanya. Tempat usaha untuk melakukan transaksi jual beli. Sepanjang lokasi atau tempat usaha itu diakui oleh pemerintah, artinya mendapatkan ada izin dan ada dipenuhi segala syarat-syarat atau ada secara resmi diakui oleh pemerintah. Selanjutnya mengenai syarat benda sebagai objek hipotek. Suatu benda bisa menjadi objek hipotek. Yang pertama, benda itu harus merupakan benda yang terdaftar. Bisa dilihat ketentuan pasal 1164. Pada umumnya benda-benda tak bergerak adalah benda-benda yang terdaftar. Untuk saat sekarang yang bisa menjadi objek hipotek adalah kapal laut dan pesawat terbang. Maka kapal laut dan pesawat terbang yang akan dijadikan objek hipotek harus merupakan pesawat terbang atau kapal laut yang sudah terdaftar dalam hukum Indonesia. Ada register yang mendaftar pendaftaran kapal laut ataupun pesawat terbang. Resmi tercatat sebagai kapal laut dengan bendera Indonesia, kapal terbang dengan bendera Indonesia, terdaftar secara resmi. Syarat yang kedua, dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepemilikannya. Mengenai hal ini bisa dilihat ketentuan pasal 1162 dan pasal 1168. Yang ketiga, mempunyai nilai ekonomis. Ini bisa dilihat dari ketentuan pasal 1162. Tindakan seseorang untuk menjaminkan suatu benda. Tujuannya adalah untuk menjamin pelunasan suatu utang. Utang di sini adalah kewajiban prestasi. Dengan demikian, objek jaminan haruslah benda-benda yang dapat dijual atau dipindah tangankan dan mempunyai nilai ekonomis, dapat dinilai dengan sejumlah uang. Selanjutnya kita bahas mengenai perbaikan dan benda tambahan. Ketentuan pasal 1165, setiap hipotek meliputi segala perbaikan di kemudian hari pada benda yang dibebani. Juga segala apa yang menjadi satu dengan benda itu karena pertumbuhan atau pembangunan. Dari ketentuan pasal 1165 dapat kita berikan catatan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa
Hipotek itu meliputi setiap perbaikan, perubahan, dan penambahan pada benda yang menjadi objek hipotek. Jadi kalau bendanya itu kemudian berkembang, berubah ya melalui proses pembangunan ya, maka perubahan-perubahan itu juga sekaligus terikat dengan hipotek yang telah diperjanjikan sebelumnya terhadap benda tersebut. Adapun kata pertumbuhan dan pembangunan yang dimaksud pasal 1165 yang berkaitan dengan hak atas tanah, sekali lagi sekarang sudah tidak berlaku ya, karena untuk penjaminan hak atas tanah sudah ada lembaga jaminan tersendiri, yaitu hak tanggungan. Sehingga ketika kita membahas mengenai hipotek untuk saat sekarang, maka hipotek ini khusus untuk penjaminan benda tidak bergerak selain tanah. Jadi misalkan terhadap pesawat terbang atau kapal laut. Ketentuan lain yaitu mengenai benda milik bersama atau yang dikenal dengan mede-eigendom. Dalam pasal 1166 disebutkan bahwa bagian yang tak terbagi dalam suatu benda tak bergerak yang menjadi kepunyaan beberapa orang bersama-sama dapat dibebani hipotek. Setelah benda itu dibagi, maka hipotek tersebut hanyalah tetap terletak di atas bagian yang jatuh pada si berutang yang memberikan hipoteknya, dengan tak mengurangi ketentuan pasal 1341. Dari ketentuan pasal 1166 yang pertama, bahwa benda yang menjadi milik bersama dapat dibebani hipotek. Kata benda yang menjadi milik bersama atau yang dikenal dengan mede-eigendom. Mede-eigendom itu ada dua bentuk, yaitu vrij mede-eigendom dan gebonden mede-eigendom, yaitu kepemilikan bersama yang bebas dan kepemilikan bersama yang terikat. Kepemilikan bersama yang bebas adalah kepemilikan bersama atas suatu benda yang mana kebersamaan ini semata-mata karena mereka misalkan membeli barang bersama-sama. Ada 2 atau 3 orang atau lebih bersama-sama membeli suatu barang. Barang itu menjadi milik bersama. Kebersamaan ini semata-mata karena mereka bersama-sama mendapatkan atau membeli suatu benda. Kebersamaan itu tidak didasarkan pada hubungan tertentu secara hukum. Sedangkan sebagai contoh kepemilikan bersama yang terikat, misalkan kepemilikan oleh suami istri yang dikenal dengan harta bersama atau harta persatuan. Kekayaan dalam suatu keluarga yang masuk dalam kelompok harta bersama atau harta persatuan. Kebersamaan kepemilikan harta ini didasarkan pada hubungan hukum lain di antara pihak-pihak yang memiliki benda tersebut. Contohnya karena adanya hubungan perkawinan antara suami istri. Inilah yang dinamakan kepemilikan bersama yang terikat. Berdasarkan pasal 1166,
benda yang menjadi milik bersama ini dapat dibebani hipotek. Apabila di kemudian hari kebersamaan harta, kepemilikan bersama ini putus atau diputuskan, misalkan kalau dalam perkawinan karena adanya perceraian atau salah satu meninggal dunia, maka kebersamaan otomatis menjadi bubar. Setelah dilakukan pembagian benda, maka hak hipotek hanya membebani benda yang menjadi bagian si berutang atau debitur. Dalam pasal 1166 disebutkan dengan memperhatikan ketentuan pasal 1341. Pasal 1341 ini mengatur tentang aksio pauliana, yaitu hak seorang kreditur untuk menuntut pembatalan suatu perjanjian yang dilakukan oleh seorang debitur, yang mana perbuatan itu atau perjanjian itu bukan merupakan tindakan yang diwajibkan oleh hukum atau oleh hakim, dan tindakan itu merugikan bagi kreditur. Nah, seorang kreditur berhak menuntut pembatalan atas tindakan-tindakan seorang debitur yang tidak diwajibkan oleh hukum, baik karena ketentuan undang-undang atau karena putusan hakim, dan tindakan-tindakan itu menimbulkan kerugian bagi kreditur. Selanjutnya dalam pasal 1167 disebutkan benda bergerak tak dapat dibebani dengan hipotek. Pasal ini hanya sekedar menegaskan bahwa objek hipotek adalah benda tak bergerak, sehingga benda bergerak tidak dapat dibebani dengan hipotek. Dalam KUH Perdata, benda bergerak ini lembaga jaminannya adalah Gade. Dan sekali lagi, dalam KUH Perdata untuk penjaminan benda bergerak menggunakan Gade. Sedangkan untuk saat sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah ada jaminan benda bergerak selain Gade, yaitu dengan menggunakan fidusia. Hipotek hanya untuk penjaminan benda tidak bergerak. Tapi sekali lagi, kata benda tidak bergerak untuk saat sekarang adalah benda-benda selain hak atas tanah. Pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak ini merupakan pembedaan benda yang sangat penting dalam hukum perdata, khususnya hukum benda. Pembedaan benda itu akan mempengaruhi atau menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Yang pertama, dalam proses peralihan haknya, bagaimana melakukan leveringnya, bagaimana melakukan penjaminannya, dan terkait dengan masalah daluarsa. Sekarang kita bahas mengenai syarat bagi seorang pemberi hipotek, seseorang yang bisa menghipotekkan suatu benda. Dalam pasal 1168 disebutkan hipotek tak dapat diletakkan selainnya oleh siapa yang berkuasa memindah tangankan benda yang dibebani. Tindakan menjaminkan suatu benda
Ini termasuk dalam kelompok tindakan kepemilikan atau beschikking. Tindakan kepemilikan atau beschikking adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik atau tindakan yang dapat berakibat terjadinya peralihan hak milik. Tindakan kepemilikan yang bertujuan untuk terjadinya peralihan hak milik, misalkan jual beli, tukar menukar, hibah, ini tindakan yang memang bertujuan untuk mengalihkan hak milik. Sedangkan tindakan menjaminkan termasuk dalam kelompok tindakan yang dapat berakibat beralihnya hak milik dengan menjaminkan suatu barang atau suatu benda. Maka apabila utang yang dijamin dengan benda tersebut tidak dibayar atau debiturnya wan prestasi, maka benda jaminan dapat dijual, dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang. Oleh karena itu, tindakan menjaminkan suatu barang termasuk dalam kelompok tindakan beschikking. Sekali lagi, tindakan menjaminkan termasuk tindakan yang dapat berakibat terjadinya peralihan hak milik. Seseorang yang bisa mengalihkan hak milik atas suatu benda, ini pada umumnya adalah pemilik atau orang-orang yang diberi kuasa untuk itu. Dengan kata lain, orang yang bisa menghipotekkan suatu benda adalah pemilik benda itu sendiri, atau orang yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk melakukan pembebanan dengan hipotek. Biasanya di dalam perjanjian hipotek juga ada kalanya dibuat kuasa untuk menjaminkan atau kuasa untuk menghipotekkan. Selanjutnya dalam pasal 1169 disebutkan mereka yang di atas suatu benda tak bergerak hanya mempunyai hak yang sedemikian yang ditangguhkan oleh suatu syarat atau yang dalam hal-hal tertentu dapat dibatalkan maupun dihapuskan. Tidaklah dapat memberikan suatu hipotek selainnya yang tunduk pada syarat-syarat pembatalan atau penghapusan yang sama. Dari ketentuan pasal 1169 bahwa pemegang hak atas suatu benda yang mana hak itu digantungkan pada suatu syarat tangguh, yaitu syarat yang dapat dibatalkan atau dapat dihapuskan. Maka pemegang hak yang seperti ini tidak dapat bertindak sebagai pemberi hipotek. Orang yang hanya memiliki hak seperti ini tidak dapat menghipotekkan bendanya. Bagaimana kalau hipoteknya telah terlanjur dibuat? Apabila jaminan hipotek telah dibuat, maka tunduk pada syarat tangguh atau syarat batal dengan kemungkinan perjanjian hipotek itu menjadi batal atau hapus apabila syarat batal dan syarat tangguhnya terpenuhi. Selanjutnya, ketentuan mengenai benda milik anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan, atau orang yang dalam keadaan tidak hadir.
benda-benda milik anak belum dewasa, orang-orang di bawah pengampuan, dan orang dalam keadaan tak hadir tak dapat dibebani hipotek. Ini ketentuan pasal 1170. Kecuali terdapat alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk memahami ketentuan tersebut, harus kita pahami ketentuan mengenai anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan, dan orang yang tidak hadir. Dalam KUH Perdata banyak diatur mengenai keadaan anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan, dan keadaan orang yang tidak hadir. Orang tidak hadir di sini adalah orang yang meninggalkan tempat untuk kurun waktu yang lama dan tidak diketahui kabar beritanya. Sebagai contoh terkait dengan anak belum dewasa dalam ketentuan KUH Perdata tentang perwalian. Di sana bahwa seorang wali yang akan menjual atau menjaminkan suatu benda milik anak belum dewasa harus mendapatkan kuasa untuk itu berdasarkan penetapan hakim. Ini salah satu contoh mengenai aturan yang terkait dengan kekayaan anak yang belum dewasa. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka tidak dapat benda itu dijaminkan atau dijual. Demikian pembahasan kita mengenai hipotek. Mudah-mudahan membantu mahasiswa di dalam mempelajari materi pembelajaran. Mahasiswa harus membaca literatur yang ada sehingga bisa memahami materi dengan baik. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.